Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi di channel kami Aswad Fit. Video kali ini saya akan berbagi informasi terkait masalah-masalah yang didapatkan ketika melakukan aktivasi internet banking. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui video saya sebelumnya terkait aktivasi internet banking. Begitu banyak masalah-masalah yang teman dapatkan ketika melakukan aktivasi internet banking. Nah, melalui video ini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, ini ada pertanyaan, password yang digunakan PIN ATM atau bukan? Baik teman-teman sekalian, ini pertama saya akan menjawab untuk password yang digunakan ketika melakukan registrasi di bank. Itu password yang digunakan yaitu PIN ATM yang terdiri dari 6 digit angka. Selanjutnya kita akan melakukan aktivasi internet banking lewat web, lewat handphone. Nah, untuk password yang digunakan yaitu masih sama dengan password yang waktu registrasi, yaitu PIN ATM yang digunakan. Ketika login awal masuk di web, yaitu PIN untuk passwordnya yang digunakan masih PIN kartu ATM yang 6 digit angka. Kemudian sudah berhasil login, untuk masuk perubahan PIN, yaitu PIN lama. Ini juga teman-teman menggunakan ketika ditanyakan PIN lama, bingung PIN lama yang maksud apa. Untuk merubah password ini ya, ada 3 kolom. Pertama yang diminta PIN lama, kemudian PIN baru, yang ketiga konfirmasi. Nah, untuk PIN lama sekali lagi yang digunakan PIN ATM yang 6 digit angka. Yang kedua PIN baru. PIN baru ini dibuat teman-teman sendiri untuk merubah password yang terdiri dari 8 karakter, 8 huruf atau angka. Jadi dikombinasi dengan huruf besar dengan huruf kecil dan angka. Jadi teman-teman silahkan merubah password yang PIN ATM awalnya 6 angka menjadi 8 angka atau lebih. Baik, itu untuk terkait masalah PIN atau password yang ditanyakan. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini terkait pilihan aktivasi mToken tidak muncul. Nah, ini banyak yang teman-teman alami dan banyak ditanyakan kepada saya terkait pilihan aktivasi mToken tidak muncul. Itu penyebabnya kalian belum mendapatkan SMS mToken dari Bank BRI. Ketika teman-teman melakukan registrasi internet banking di Bank BRI, pastikan harus mendapat SMS mToken dari BRI. Nah, ketika sudah mendapat SMS dari mToken dari BRI, itu secara otomatis pilihan aktivasi mToken akan muncul. Ketika sudah melakukan aktivasi internet banking, tahap selanjutnya yaitu aktivasi mToken. Nah, ketika sudah dapat SMS mToken dari Bank BRI, secara otomatis ketika masuk di pilihan layanan, nanti ada muncul tulisan aktivasi mToken. Nah, sebaliknya ketika teman-teman belum mendapat SMS mToken dari Bank BRI, ketika ingin melakukan aktivasi mToken, untuk pilihan aktivasi mToken tidak muncul. Jadi diingat ya, ketika pilihan aktivasi mToken tidak muncul, pasti penyebabnya kalian belum mendapat SMS mToken dari Bank BRI. Jadi pastikan sebelum meninggalkan kantor kalian sudah mendapatkan SMS mToken dari Bank BRI, sehingga ketika melakukan aktivasi mToken, pilihan aktivasi mToken muncul dan bisa berhasil untuk aktivasi mToken. Jika kalian belum mendapat SMS mToken dari Bank BRI, silahkan melapor ulang ke CS. Dan pastikan teman-teman punya pulsa biasa untuk menerima SMS dari Bank BRI sebagai biaya SMS. Jadi sudah mengetahui terkait permasalahan pilihan aktivasi mToken tidak muncul. Penyebab utamanya itu belum mendapatkan SMS mToken dari Bank BRI. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini juga banyak ditanyakan, Bang, kalau server ID tidak tersedia gimana ya solusinya? Terkait untuk server ID tidak tersedia, ini muncul pada saat ketika kita masuk di layanan untuk melakukan aktivasi mToken, pilih layanan, kemudian pilih aktivasi mToken. Di situ akan muncul tertera user ID tidak tersedia. Ini penyebabnya
SMS M-Token yang dikirim berlaku 1 kali 24 jam. Nah, di luar dari 1 kali 24 jam, teman-teman belum melakukan aktivasi M-Token, otomatis M-Tokennya kadaluarsa, sehingga penyebabnya nanti akan muncul server ID tidak tersedia. Nah, solusinya yaitu teman-teman tinggal melakukan tekan pilihan permintaan M-Token. Nanti di situ ada tulisan permintaan M-Token. Jadi tinggal dipilih pilihan tersebut, meminta M-Token, secara otomatis nanti M-Tokennya akan dikirim lewat SMS dan server ID akan tersedia. Jadi penyebabnya yaitu hanya satu saja, M-Token yang dikirimkan awal waktu registrasi itu telah kadaluarsa, sehingga server ID untuk melakukan aktivasi M-Token itu tidak tersedia. Silahkan lakukan permintaan M-Token ulang, tinggal diklik, tidak perlu ke kantor lagi. Jadi sudah jelas untuk sampai di sini. Baik, pertanyaan berikutnya yang keempat, ini juga sering ditanyakan, yaitu ketika sudah melakukan aktivasi perubahan data, mungkin sampai tahap perubahan password. Ketika sudah memasukkan password, yaitu yang password lama sudah diisi, password baru sudah diisi, tiba-tiba keluar untuk login kembali. Ketika belum berhasil untuk merubah password, masih menggunakan PIN ATM yang lama, yaitu PIN yang 6 digit angka, belum menggunakan PIN baru. Kecuali sudah masuk di tahap verifikasi email, tiba-tiba keluar aplikasi tersebut untuk login kembali, itu sudah menggunakan password baru, bukan password lama lagi. Jadi perlu diingat teman-teman sekalian, hati-hati untuk melakukan aktivasi internet banking sehingga tidak keluar sebelum berhasil melakukan aktivasi. Kemudian ada juga pertanyaan terkait email. Ini ada teman salah masukkan email, bagaimana untuk merubah kembali? Untuk merubah email kembali, silahkan login kembali dan masuk di perubahan email. Tapi teman-teman sekalian, hati-hati untuk memasukkan email, pastikan untuk kembalinya ini tidak salah, karena nanti kedepannya ketika internet banking terblokir, untuk melakukan aktifkan kembali bisa melakukan di handphone. Nah, kemudian di situ nanti akan dikirim link dikirim hanya melalui email. Jadi pastikan untuk perubahan email atau masukkan email itu betul-betul email yang aktif, bukan email yang tidak aktif. Karena untuk menghindari ketika nanti internet banking terblokir, bisa diaktifkan kembali lewat handphone tanpa ke kantor. Itu tadi pertanyaan sering ditanyakan kepada saya terkait untuk masalah-masalah yang dapatkan aktivasi internet banking maupun aktivasi M-Token. Jadi kalian sudah mengetahui permasalahan tersebut dan solusinya seperti apa. Silakan teman-teman komentar atau memberikan saran terkait masalah-masalah yang didapatkan ketika melakukan aktivasi internet banking atau M-Token. Nanti saya akan coba jawab melalui komentar. Silahkan di-share atau dibagikan kepada teman-teman lain. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.